Oke, pada video kali ini gue akan memasang semua puzzle yang terpecah-pecah dari seluruh proyek Marvel Studios pada fase 4 sampai saat video ini dibuat. Jadi gue bukan breakdown Loki ya sebenarnya ini, tapi gue akan rangkai semuanya jadi satu kesatuan biar kamu yang nonton tuh nggak bingung-bingung amat gitu. Dan buat kalian yang pengen nonton proyek multiverse-nya Marvel berikut-berikutnya, kamu nggak perlu maraton semuanya. Cukup cerita inti yang menghubungkan semuanya saja. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzol. Welcome back to Clip on X Breakdown. Kita mulai dari konsep multiverse atau bentuk multiverse Marvel yang berubah setelah kejadian di ending Loki season 2. Jadi simpelnya gini, Loki itu berusaha untuk mencari cara agar temporalumnya ini tidak bucat meleduk. Beribu-ribu cara dia cari gitu kan ya, namun tidak kunjung mendapatkan hasil. Akhirnya Loki sadar bahwa ia bisa kembali ke masa sesaat sebelum Sylvie membunuh He Who Remains. Dengan begitu, ia bisa bernegosiasi terlebih dahulu dengan He Who Remains terkait kiamat yang akan datang. Pilihannya sederhana, Loki harus merelakan Sylvie atau membunuh Sylvie dan membuat Secret Timeline 199999 kembali utuh dan tidak bercabang. Atau justru membiarkan temporalum meledak dan He Who Remains akan mereset semuanya menjadi Secret Timeline lagi serta membangun ulang TVA. Jelas ini keputusan yang sangat sulit hingga akhirnya Loki memilih keputusannya sendiri dengan menghancurkan temporalum, kemudian tangkai-tangkai timeline yang berserakan dari temporalum ini yang tadi itu yang meleduk diambil lagi sama Loki dan dijadikan satu kesatuan yang saling beriringan satu sama lain membentuk pohon yang mengambil istilah Drasil. Gue nggak tahu cara nyebutnya gimana, googling sendirilah pokoknya, itu dari mitologi Nordik. Jadi basically multiverse Marvel nih awalnya lurus nih ya kan, Secret Timeline namanya, batangan doang nih 19999, terus muncul cabang-cabang kayak kangkung. Nah kangkung ini akhirnya berubah jadi pohon beringin cuy. Basicnya gitu sih, awalnya ada batang besar terus mulai muncul tangkai gitu kan ya. Nah sekarang karena meleduk jadi satu-satu gitu cuy, jadi kayak keparut gitu. Nah tangkai-tangkai yang udah pecah-pecah ini diambil lagi sama Loki, dipegang bareng-bareng gitu. Nah sekarang nggak punya konsep Secret Timeline lagi cuy, jadi semuanya itu punya masa lalu dan masa depannya masing-masing dan bukan berasal dari cabang Secret Timeline doang. Jadi misalkan nih ada universe Spider-Man Tobey, kenapa Spider-Man Tobey mukanya beda sama Spider-Man Tom, padahal kan awalnya kita ngira itu cuma cabang realitas. Kenapa mukanya nggak sama aja kayak Spider-Man Tom? Yang ternyata ini terjawab di Loki season 2 akhir. Mereka ini nih yang universe-nya mukanya beda-beda gitu ya, Spider-Man-nya ini. Ya ternyata mereka bukan cabang dari 1999. Ya mereka ada aja gitu gara-gara temporalum meledak. Miripnya kayak konsep spaghetti ya cuy. Konsep spaghetti yang dijelasin sama Michael Keaton sebenarnya jadi kayak gitu sih ujung-ujungnya nih, yang dimana mereka punya masa lalu dan masa depannya sendiri. Nah, salah satu tangkai universe yang dipegang Loki ini adalah universe yang selama ini kita tonton, yaitu Earth 199999. Jadi menurut gue ini tuh apa ya, membuktikan teori para fans kalau ternyata Earth 199999 ini sebenarnya cuma cabang realitas dari semua tangkai yang dipegang sama Loki cuy. Jadi kita tuh cuma satu tangkai doang yang kita tonton. Ternyata ada ribuan tangkai lain yang kita nggak nonton gitu. Kita nggak tahu nih nasibnya bagaimana nih universe-universe yang lain gitu cuy. Jadi bukan timeline utama nih ternyata Earth 1999. Menurut gue ini cara yang jenius walaupun sebenarnya agak kepepet sih ya menurut gue pribadi ya. Cuma ya nggak apa-apa lah. Menurut gue tetap jenius, keren. Jadi udah nggak ada plot hole lagi ya. Kok kalau universe-nya bercabang, Peternya bisa sampai beda mukanya gitu. Masa orangnya beda, punya masa lalu beda, masa depannya juga beda gitu ya. Kok Illuminati sampai beda jauh gitu universe-nya? Ya karena ternyata sebelum semua itu terjadi, Loki udah ambil alih. Tangkai-tangkainya tuh dipegang semua sama Loki gitu. Jadi mereka tuh beda tangkai sama kita, bukan cabang dari universe 199, enggak. Mereka beda tangkai aja. Itu sebabnya Time Stone warnanya hijau karena ternyata di situ ada cakranya Loki atau ada energinya Loki. Nah, sekarang lu kejawab kan sebenarnya dari Time Stone warnanya hijau aja udah kejawab kalau sebenarnya Loki season 2 ini timeline-nya jauh sebelum terjadinya Multiverse Marvel cuy gitu. Karena kan Time Stone sendiri umurnya jauh lebih tua dari segala hal yang ada kita tonton gitu di
Marvel Cinematic Universe selama ini, ya nggak sih? Nah, untuk Loki ini sendiri sekarang jadi salah satu karakter terkuat di Marvel Cinematic Universe ya cuy. Basically, ini mirip kayak teori spaghettinya Kitten sih ya, bener sih cuy. Bener-bener kayak teori spaghettinya Kitten sebenarnya ujung-ujungnya. Inilah awal mula singgungan yang semula kita kenal dengan nama Incursion. Karena banyak tangkai-tangkai universe yang dipegang sama Loki ini kan masih semrautan sekali nih, dan berpotensi untuk bertabrakan. Disitulah peran Loki untuk mencoba mencegah Incursion terjadi. Meskipun begitu, sepertinya Loki tidak bisa melakukannya sendiri ya pada akhirnya. Seperti yang kita ketahui, Deadpool 3 sudah resmi menjadi proyek multiverse-nya Marvel Studios yang akan kembali membawa Hugh Jackman sebagai Wolverine. Jelas ini sudah berhubungan erat dengan konsep timeline dan juga TVA yang berada di naungan Loki. Kemungkinan besarnya Loki akan menugaskan TVA untuk menjaga beberapa universe yang memang ada kemungkinan untuk berperang dengan universe lain, sekaligus menekankan TVA untuk mencegah jutaan varian Kang untuk melakukan semua itu. Tentu saja Loki tidak bisa sendiri, TVA juga tidak bisa sendiri, maka dari itu Loki sepertinya akan melakukan hal yang mirip dengan The Watcher, di mana Avengers atau apapun kelompok superhero tiap universe tersebut bakalan direkrut dan menjadi satu kelompok pelindung multiverse. Perwakilan 19999 tentu saja ada kelompok Avengers yang udah fix exist di sini gitu ya. Kemudian kelompok berikutnya ada perwakilan dari universe Fox gitu mungkin, yang dimana di universe Fox ini exist-nya itu adalah X-Men atau Mutant, dan masih banyak lagi seperti Illuminati, Inhuman, belum lagi ada ribuan pasukan Spider-Man dari Spider Society dipimpin sama Miguel O'Hara. Nah itu tuh gila sih, ini bakal kacau banget cuy. So, jadi sebenarnya judul Avengers Kang Dynasty dan juga judul Avengers Secret Wars kayaknya itu kurang tepat ya, karena nyatanya film tersebut harusnya tidak menjadikan Avengers saja sebagai poin senternya. Akan tetapi ada banyak perwakilan yang akan direkrut Loki dan TVA untuk hadapi jutaan varian Kang. Jangan kaget kalau ternyata nanti RDJ memang beneran kembali sebagai Iron Man dari universe lain dan bertemu dengan Ironheart, terus ketemu juga sama Iron Man Tom Cruise. Gue udah peringatkan sekarang ya, kalau itu semua sangat mungkin sekali terjadi. Sekarang mah tergantung Loki aja maunya gimana buat ngelawan kubunya Immortus ini. You know what I need? I need a shave. What are the Avengers? We're the Avengers, not the pre-Avengers. Okay. No trust. Setelah penjelasan yang lumayan rumit tadi gitu ya, dan kalian akhirnya mengerti kalau Loki menjadi salah satu karakter terkuat MCU saat ini, lantas mengapa Loki tidak turun tangan langsung untuk melawan varian Kang? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Mau bagaimanapun Loki ini ngurusin sebegitu banyaknya tangkai timeline yang ada di pohon atau jantung multiverse. Sepertinya keputusan yang sangat bodoh kalau Loki harus turun tangan langsung hadapi mereka, karena ada banyak universe yang berkemungkinan bernasib sama seperti mereka juga. Cerita film Kang Dynasty dan Secret Wars yang nanti akan kita tonton kemungkinan besarnya hanyalah beberapa konflik yang akan terjadi akibat Incursion. Sedangkan tangkai universe-nya ada ribuan bahkan jutaan. Gak tau kenapa feeling gue sih Kang itu memang beneran stop di Kang Dynasty. Setelah itu gak bakal ada Kang lagi. Secret Wars itu menurut gue udah bukan Kang lagi cuy villainnya, karena udah pasti Dr. Doom sudah masuk cuy itu. Dr. Doom udah join konflik. Dan dari awal komik Marvel Secret Wars tahun 84 sampai versi 2015, villainnya ya dia aja, Dr. Doom lagi. Jadi sudah punya kemungkinan besar sekali nih ya kalau Marvel melakukan manuver besar-besaran mengarahkan para penonton untuk fokus pada konflik yang akan dibentuk oleh Victor Von Doom. Karena varian Kang sendiri udah jelas nih ya, mereka bakalan berhadapan dengan kelompok superhero rekrutan dari TVA atas perintah Loki. Sedangkan Victor Von Doom inilah yang jadi biang dajalnya sebenarnya cuy. Doi manipulatifnya tuh lebih gila cuy dari Kang. Apalagi Doi ilmuwan ternama cuy. Bahkan pada Secret Wars tahun 1984, dia berhasil mengelabui sosok Beyonder dan menyedot kekuatan Beyonder cuy. Nah, kejadian tersebut berhubungan langsung dengan Secret Wars versi 2015 yang villainnya yaitu Dr. Doom lagi. Makanya menurut gua ini kayaknya memang udah planning cadangan banget ya dari Kevin Feige kalau semisal masalah Jonathan Majors ini tak kunjung selesai. Sedangkan ini udah 2023 bro, udah mau habis 2023. Bentar lagi 2024. Nah, di tahun
tahun 2024 ini gue yakin deadline mereka nih untuk selesai mendevelop 2 film ini, karena tahun 2025 mereka udah syuting boy, 2026 udah tayang coy. Wah gila sih ini kalau dari segi produksi film nih ya, menurut gue ini udah mepet mampus anjir. Bener-bener pusing cuy kalau gue jadi Kevin mah, gila lu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup banyak diutarakan oleh para fans. Perlu nggak sih Original Six dikembalikan untuk proyek Kang Dynasty dan Secret Wars? Kalau dari segi bisnis nih ya, kita lihat dari segi bisnis dulu. Sebenarnya iya cuy, diperlukan menurut gue pribadi nih ya. Seorang pengusaha atau produser pasti pusing banget ngelihat produk baru mereka justru tidak lebih laku daripada produk mereka terdahulu. Apalagi produk terdahulu mereka sudah dihilangkan. Satu-satunya cara agar tidak menodai pengorbanan produk tersebut yang lama itu adalah dengan membuat produk serupa seperti yang produk lama, namun dengan nama yang berbeda. Ya, itu bisa saja dilakukan oleh Kevin Feige cuy, di mana dia membuat sebuah cerita di mana para kelompok superhero ini membutuhkan seseorang yang jenius untuk menyelesaikan masalah ini, dan tentu saja Loki tinggal ngerekrut Iron Man, entah itu RDJ dari universe yang mana, pokoknya mukanya RDJ gitu ya, tapi beda universe gitu. Seperti Steve Rogers juga mungkin direkrut lagi, Natasha Romanoff direkrut lagi, tapi dari universe lainnya nggak apa-apa. Yang intinya kan aktornya comeback. Ya nggak sih? Jujur aja kalau menurut gue sih kayaknya butuh banget cuy, karena ya katanya kan mau soft rebooting, ya mau nggak mau harus ada Pompavius cuy untuk Marvel kedepannya yang akan mengalami soft rebooting ini setelah Secret Wars. Kalau misalkan udah setelah Secret Wars ternyata udah mendep gitu kan, habis itu ya mereka harus bangun atau nge-Pompavius dari awal lagi, mager cuy doi. Lu lihat aja deh Spider-Man Far From Home, film-film Marvel setelah banget after Avengers Endgame pasti masih dikait-kaitin kan sama Tony Stark lah, entah itu Far From Home ternyata si Quentin Beck-nya itu ada hubungannya sama Tony Stark dan lain-lain sebagainya. Emangnya lo kira apa kalau misalkan bukan Pompavius cuy? Ya itu memang mereka butuh Pompavius, harus kayak begitu, ya itu wajar menurut gua. Sekarang kita masuk ke konklusinya nih. Jadi apa yang kalian tonton yang berkaitan dengan multiverse seperti No Way Home, Doctor Strange 2, What If, dan juga berbagai macam konflik multiverse lainnya selama ini merupakan hasil usaha dari Loki yang menjadikan dirinya sebagai God of Stories atau jantung multiverse. Ini sekaligus menjawab semua plot hole mengapa ada Doctor Strange mukanya mirip gitu ya, tapi ada Spider-Man mukanya beda semua. Ya kan? Ya sebenarnya ya kayak gitu. Berarti Doctor Strange yang jahat yang ada di Doctor Strange Multiverse of Madness ya mungkin dia masih cabang dari 1999. Tapi sedangkan universe-nya Tobey, Andrew, Miguel, Miles Morales, segala macem, yaitu mereka tangkai sendiri coy, yang dipegang bareng-bareng sama si Loki gitu intinya. Itu sudah terbentuk semenjak Temporalum meleduk, dan itu satu kesatuan universe, bukan cabang dari 1999. Mereka punya masa lalu dan masa depannya sendiri. Ya udah kayak Michael Keaton, intinya kayak yang dijelasin Michael Keaton, sama aja tuh kayak gitu. Paham ya sekarang konsep multiverse yang sebenarnya di MCU itu seperti apa? Bukan cabang dari 1999, enggak. 1999 hanyalah tangkai yang kita tonton selama ini coy. Masih ada ribuan tangkai lain yang kita nggak tonton. Kira-kira segitu saja poin-poin penting yang perlu kalian ketahui untuk bekal kalian di Deadpool 3 yang berfokus pada perekrutan para superhero dari tiap universe untuk mengalahkan Council of Kangs. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gue Clip on X, pamit undur diri, and I'll see you next time.